Selanjutnya kita masuk pasal atau mengenai mahram ya. Saya bacakan dan kita artikan ya. Wal muharramatu bin nasi arba'a asyarata. Perempuan mahram atau yang haram untuk dinikahi sesuai yang tertera di dalam Al-Quran ada 14 macam dengan perincian sebagai berikut. Sab'un bin nasabi wa hunna al-ummu. Ya. 7 orang mahram itu disebabkan adanya hubungan nasab. Ya. Yaitu yang pertama ibu dan keturunan ke atas, yaitu nenek serta buyut-buyutnya. Wal bintu, dan yang kedua anak perempuan dan keturunan perempuan ke bawah. Selanjutnya wal ukhtu wal khalatu wal ammatu wa bintul akhi wa bintul ukhti. Ya. Selanjutnya yang ketiga saudara perempuan, yang keempat bibi dari ibu, yang kelima bibi dari ayah, selanjutnya yang keenam anak perempuannya saudara laki-laki atau keponakan, yang ketujuh anak perempuannya saudara perempuan atau keponakan. Itu 7 yang disebabkan mahram tak boleh dinikahi karena nasab, karena keturunan. Wasnatani birradha'i, 2 orang diantaranya disebabkan adanya hubungan radha' atau sepersusuan. Mereka adalah al-ummul murdi'atu wal ukhtu minar radha'i, yaitu sang ibu radha' atau sang ibu yang menyusukan kita, atau saudara radha' atau saudara yang sepersusuan dengan kita. Ya, itu enggak boleh kita nikahi. Selanjutnya wa arba'un, ini paling atas ya. Tuh. Wa arba'un bil musaharati, dan ada 4 orang lainnya disebabkan oleh akad pernikahan. Ya, jadi tadi 7 karena nasab, 2 karena susuan, 4 karena disebabkan oleh akad pernikahan, ya, yaitu ummu zaujati warrabibati idza dakhala bil ummi wa zaujatul abi wa zaujatul ibni wa wahidatum min jihatil jam'i wa hiya ukhtuz zaujati. Ya. 4 itu adalah yang pertama ibunya istri atau ibu mertua. Yang kedua yaitu anak tiri perempuan jika ibunya sudah digauli. Ya. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga istrinya ayah mertua atau ibu tiri istri. Yang keempat yaitu istri anak laki-laki. Itu enggak boleh dinikahi ya. Wala yajma'u bainal mar'ati wa ammatiha, ya. 1 disebabkan karena poligami, yaitu saudara istri tidak boleh berpoligami dengan 2 orang bersaudara. Dan juga tidak diperbolehkan pula memadu antara istri dengan bibinya, baik dari ayahnya maupun dari jalur ibunya, ya. Selanjutnya wa yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasabi, dan hal-hal yang diharamkan karena nasab itu juga haram karena radha' ataupun karena sepersusuan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan aib nikah ya di sini ya. Wa turaddul mar'atu bi khamsati uyubin, sebab-sebab istri dapat dikembalikan pada keluarganya adalah ditemukannya salah satu dari 5 aib di bawah ini. Bil jununi wal judhami wal barasi wal rataqi wal qarani. Yang pertama itu gila. Jadi istri dapat dikembalikan pada keluarganya apabila ditemukan salah satu dari 5 aib di bawah ini. Yang pertama gila, yang kedua lepra,
Yang ketiga yaitu penyakit baras ataupun belang. Yang keempat, minta maaf, kemaluannya buntu karena tersumbat daging. Yang kelima, minta maaf, kemaluannya buntu karena tersumbat tulang, ya. Wa yuraddur rajulu bi khamsati uyubin. Adapun aib yang dapat menyebabkan seorang suami dapat dikembalikan pada keluarganya itu juga ada 5 sebagai berikut, ya. Bil jununi wal judhami wal barasi wal jabbi wal unnati. Yang pertama, suami itu gila. Yang kedua, lepra. Yang ketiga, baras ataupun penyakit belang. Yang keempat, putus kemaluannya. Yang kelima, impoten, ya. Selanjutnya kita masuk kepada mas kawin, itu yang saya tunjuk atas itu, ya. Oke. Faslun wa yustahabbu tasmiyatul mahri fin nikahi. Menyebutkan suatu mahar dalam akad pernikahan hukumnya sunnah. Fa illam yusamma sahhal aqdu. Maka seandainya mahar tidak disebutkan, ya, akad nikah itu tetap sah, ya. Wa wajabal mahru bi thalathati asya'a. Wajibnya mahar itu dari suami diberikan pada istri itu sebabnya 3 perkara. Ayyufridahu zawju ala nafsihi. Yang pertama yaitu suami mewajibkan sendiri mahar tersebut menjadi tanggungannya. Au yafridahul hakimu. Yang kedua yaitu mahar ditetapkan oleh hakim. Au yadkhulu biha fayajibu maharul mithli. Yang ketiga, mahar karena suami telah menjamah istrinya, maka yang wajib adalah mahar mithilnya, ya. Walaysa li aqallis sidaqi wala li aktsarihi haddun, ya. Tiada ketentuan yang pasti dalam syara' mengenai minimal dan maksimal suatu mahar, ya. Wa yajuzu ayyatazawwajaha ala manfaatin ma'lumatin, ya. Diperbolehkan bagi laki-laki menikah menggunakan mahar manfaat yang sudah jelas, ya. Wa yaskutu bit talaqi qabla ad-dukhuli nisful mahari. Apabila terjadi perceraian sebelum dijima, maksudnya sebelum disetubuhi istri itu, maka apabila terjadi perceraian sebelum suami menyetubuhi istri, maka setengah maharnya yang telah ditentukan telah gugur. Lanjut kita kepada resepsi pernikahan, ini yang paling atas, ya. Faslun wal walimatu 'alal 'ursi mustahabbatun. Menyelenggarakan pesta pernikahan adalah disunnahkan. Wal ijabatu ilaiha wajibatun illa min udhrin. Sedangkan untuk memenuhi undangan walimah atau pernikahan itu adalah wajib selama tidak punya uzur. Selanjutnya kita lanjutkan. Faslun wat taswiyatu fil qasmi bainaz zawjati wajibatun. Pembagian jatah yang sama pada istri hukumnya adalah wajib. Ini maksudnya adalah pasal tentang penggiliran istri, ya. Wala yadkhulu ala ghairil maqsumi laha li ghairi hajatin. Selain itu, suami dilarang masuk pada rumah istri yang sedang tidak mendapat jatah tanpa adanya suatu kebutuhan tertentu. Wa idza arada as-safara aqra'a bainahunna wa kharaja billati takhruju lahal qara'ah. Ketika suami hendak bepergian, maka suami mengadakan undian untuk menentukan istri yang berhak mendampinginya berpergian. Ini adalah pembahasan mengenai tentunya seorang suami ini menikah lebih dari satu, ya. Ini maksudnya di sini.
Dan kita ulangi, ketika suami hendak bepergian, maka suami mengadakan undian untuk menentukan istri yang berhak mendampinginya bepergian. Maka nama yang keluar dalam undian dialah yang berhak mendampingi suami berpergian. Wa idza tazawwaja jadidatan khassaha bi 7 layalin in kanat bikran wa bi 3 in kanat thayyiban. Jika suami menikah lagi dengan perempuan yang masih perawan, maka dia harus memberikan jatah 7 hari khusus untuk istri barunya tersebut. Dan jika istri barunya itu janda, maka cukup mengkhususkannya selama 3 hari saja. Ya. Wa idza khafa nushuzal mar'ati wa'adhaha fa in abat illa nushuz hajaraha. Ya. Suami hendaknya menasihati istrinya yang nusyuz ataupun membangkang. Apabila masih tetap nusyuz ataupun istri tetap membangkang, maka sebaiknya suaminya meninggalkannya tidur sendiri atau pisah ranjang. Ya. Fa in aqamat alaihi hajaraha wa darabaha wa yasqutu bin nushuzi qasmuha wa nafaqatuha. Apabila masih tetap pada pendiriannya membangkang, maka suami berhak meninggalkan serta memukulnya. Ini memukulnya ini berdasarkan surah An-Nisa 34 ada ketentuan-ketentuannya ya. Dalam memukul ini tidak sembarangan. Nanti akan kita bahas di lain waktu. Nusyuz atau pembangkangan istri kepada suami dapat menyebabkan menggugurkan hak jatah, giliran dan nafkah seorang istri.